Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV, kembali kita hadir dalam acara Kesehatan Nabawi yang insya Allah dalam episode kali ini kita akan membahas mengatasi keluhan-keluhan saat puasa. Apa saja yang banyak kita keluhkan pada saat puasa dan bagaimana cara mengatasinya akan kita bahas pada episode kali ini. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dokter, episode kali ini mengatasi keluhan saat puasa yang banyak. Mungkin saat puasa kita jumpai pasien-pasien kita. Ya. Mungkin bisa langsung dibahas saja. Ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebenarnya puasa ini menyehatkan. Ya. Namun dalam kenyataannya kita sebagai dokter ya. Kadang-kadang dalam praktek itu pada bulan puasa justru ada orang-orang yang mengeluh macam-macam penyakit ya. Makin banyak justru. Iya, banyak. Seperti contohnya sekarang orang sakit kepala. Ini banyak keluhan puasa nih. Saya akan jelaskan yang paling banyak-banyak aja ya. Ada orang mengeluh sakit kepala jika bulan puasa. Ya. Ini faktornya ada banyak macam-macam kemungkinannya. Yang pertama, ini yang paling klasik yang banyak juga kita jumpai adalah orang biasa minum kopi kemudian berhenti dan minum kopi. Itu biasanya ada sindrom yaitu sakit kepala itu. Ya. Nah, lalu cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ya merubah jadwal minum kopi satu, ya kan? Atau kalau tidak mengurangi. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya mengurangi minum kopi. Saya misalnya biasa minum kopi tiap hari. Jadi menjelang puasa saya kurangi kopi itu. Ya, supaya tidak pengaruhnya tidak besar gitu terhadap sakit kepala ini. Atau mungkin faktor lain misalnya membaca dengan penerangan yang kurang terang, ya sehingga kepala sakit. Ini kita kan kadang-kadang karena punya target gitu ya. Ini kan bulan Ramadan, ini bulan yang istimewa, sehingga orang biasanya mengejar target, ya bersamaan dengan berjalannya hari-hari Ramadan itu dia ingin mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, diantaranya qiraatul Quran misalnya dengan penerangan yang kurang atau terlalu banyak ya membaca sehingga mata kelelahan ya, atau faktor-faktor lain misalnya kurang tidur ya, kurang tidur bisa juga menyebabkan sakit kepala. Nah ini yang seperti ini sebetulnya semuanya bisa diatur, bisa kendalikan dengan cara seperti yang tadi saya sudah ceritakan itu. Kemudian di samping itu ada juga orang yang sakit mah pada bulan puasa, mahnya kambuh istilahnya. Ya. Jadi sebetulnya puasa ini justru membuat orang menjadi mahnya sehat. Tapi kenapa kok ada orang yang puasa mahnya justru kambuh? Itu biasanya pertama makan pedas dan asam. Yang kedua berbuka dengan air es atau dengan minuman yang dingin-dingin yang banyak mengandung es itu ya. Kemudian yang ketiga berbuka dengan jumlah volume makanan yang banyak. Jadi pada saat berbuka tuh langsung makannya banyak. Ini juga bisa menyebabkan akhirnya mahnya jadi sakit gitu, ya. Nah, kalau memang ada gangguan yang sedemikian sehingga mengganggu jalannya puasa, maka saya anjurkan untuk membuat ramuan ya. Caranya gimana? 3 jari ya, kalau saya mengatakan jari itu berarti sepanjang jari kita ini, sebesar jari telunjuk ya. 3 jari temulawak diiris tipis-tipis, dimasak dengan 500 cc air sampai air tinggal 250. Kemudian tambahkan madu sebagai pemanis, diminum. Itu dilakukan secara rutin pagi sore. Ini nanti akan bisa mengurangi keluhan yang lambung itu. Kalau diare itu terjadi pada awal-awal puasa, kadang-kadang itu adalah merupakan upaya detoksifikasi.
oleh tubuh kita. Justru membawa manfaat yang baik. Jadi kalau orang yang pada hari-hari pertama puasa itu dia mengalami diare, ya, itu kalau sepanjang itu tidak menyebabkan dehidrasi, nomor satu. Kemudian yang kedua, bahwa diare itu tidak lebih dari 1 hari, tidak lebih dari 4 kali, itu masih bisa melanjutkan puasa. Mungkin kalau dilanjutkan diarenya tidak ada lagi gitu. Ya. Jadi mesti pemirsa ketahui juga ya, tidak semua diare itu mesti diobati juga, karena itu reaksi tubuh dokter ya, untuk mengeluarkan toksin, racun atau radikal bebas. Yang penting prinsipnya jangan dehidrasi, jangan kurang cairan, karena itu prinsip diare. Biar jangan sampai salah kaprah, karena banyak salah kaprah diare justru kasih obat, padahal itu salah. Baik dokter, untuk sesi yang pertama ini waktunya sudah habis. Mungkin nanti kita akan membahas di sesi yang kedua tentang keluhan-keluhan yang lain saat puasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Pemirsa, kembali kita masuk pada episode kedua, masih membahas tentang mengatasi keluhan saat puasa. Saat yang berbahagia ini kita akan membahas masalah keluhan pencernaan lagi nih dokter ya. Tadi udah kita bahas masalah lambung, diare. Banyak juga di pengalaman praktik kita justru sembelit. Kebalikan dari diare tadi. Sebenarnya kira-kira apa yang salah tuh? Kok bisa sampai orang puasa sembelit? Apakah karena sedikit makannya? Ya baik. Pertama sembelit itu bisa karena makannya sedikit bisa. Jadi volume kotoran itu tidak banyak sehingga orang lebih jarang buang air besarnya, bisa 2 hari 3 hari sekali gitu selama puasa. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya mungkin masalah dehidrasi. Dehidrasi kurang kurang minum. Orang kalau kurang minum maka otomatis dia kotorannya menjadi keras sehingga itu menimbulkan sembelit. Yang ketiga mungkin makanan kurang serat. Kurang serat. Jadi mengatasinya gimana? Kalau orang yang sembelit, maka saya anjurkan pertama makan buah, kemudian minum yang banyak, ya. Kemudian juga yang penting juga apa? Kadang-kadang orang karena kurang gerak. Karena kurang gerak sehingga otot-otot dari ususnya itu kurang kuat gerakannya, maka terjadilah sembelit. Gitu. Jadi ya gimana? Seperti tadi saya katakan, anggaplah puasa ini adalah aktivitas biasa. Artinya jangan kita merasa bahwa ini bulan puasa sehingga saya harus mengurangi gerak, mengurangi aktivitas. Akhirnya terjadi keluhan yang bermacam-macam itu. Kalau dia memperbaiki itu bisa lancar lagi nanti buang air besarnya. Ya. Kita mesti makan obat pencahar segala itu. Ya. Lalu kita juga mengenalkan namanya makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, pertanyaan gimana nih kalau kita untuk mengatur nih makanan kita supaya tetap memenuhi kriteria tersebut kalau saat kita berpuasa nanti? Ya, tentu seperti tadi dikatakan pada waktu buka itu kan adalah makanan besar ya. Makan besar, artinya setelah takjil, kemudian kita sholat, setelah sholat kita makan besar. Ya. Pada waktu makan besar itulah yang diharapkan bahwa makanan yang kita makan adalah memenuhi semua kriteria. Jadi ada sumber karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada serat, buah dan sayur, ya kan? Kemudian minum air putih yang banyak. Ya, kemudian minum air putih ini yang sering menimbulkan banyak keluhannya adalah itu tadi, kurang minum. Kurang minum. Sehingga pada waktu kita malam hari, misalnya kita habis tarawih, kita pulang, boleh kita makan buah misalnya, ya kan? Makan buah. Dan dianjurkan 2 jam sebelum tidur itu kita sudah tidak makan sama sekali. 2 jam. Minum air putih yang banyak. Kemudian pada waktu sahur, ya, kita juga makannya itu dicampur dengan serat. Penting sekali. Jadi ada sayurnya juga. Ada sayurnya. Nah, kadang-kadang kita kalau sahur itu kita makannya banyak sekali dan lebih dominan dengan karbohidrat, tapi dianjurkan tidak. Jadi tidak terlalu banyak karbohidrat dan tidak juga banyak makanan-makanan yang banyak mengandung berminyak. Karena makanan yang berminyak juga akan menimbulkan rasa haus. Rasa haus lebih cepat ya di siang hari. Gitu. Jadi itu kira-kira begitu. Soal komposisinya gimana? Sebetulnya tradisi makan kita itu sudah tradisi makan yang sehat yang sekarang ini.
Nah, jadi misalnya seperti tadi saya bilang takjil dengan kolak misalnya, kemudian minum air putih yang banyak, teh juga memberikan manfaat, ya, bagus juga teh, ya kan. Nah, dan seterusnya, dan makanan-makanan lain, makanan kita tuh sudah banyak mengandung berbagai macam kebutuhan tubuh yang sehat. Nah. Lalu ada juga yang bertanya, tadi disebutkan kecukupan cairan 30 cc per kilogram berat badan tadi ya. Mungkin ada orang yang belum memahami. Selain itu ada lagi nggak apa yang sinyal-sinyal kita kurang cairan? Mungkin banyak yang simpelnya kira-kira. Sinyalnya? Apakah dari lemah saja atau ada mungkin urinnya gimana? Nah, itu. Pasti itu, ya. Kalau kita sebetulnya kalau sepanjang kita tidak lagi minum obat atau vitamin gitu ya, kita bisa lihat dari urin kita. Jadi urin kita pagi hari itu kalau dia warnanya bening, berarti kita cukup cairannya. Makanya kita kalau bulan puasa, kalau makin sore itu urin kita makin kental, warnanya kecoklatan. Ya, itu suatu tanda kita dehidrasi. Ya, karena dari sejak seharian puasa ya. Iya. Berarti nanti cara mengakalinya setelah buka puasa kita mesti kejar itu jumlah cairan tubuh yang berkurang. Iya. Jangan justru banyak dimakan ya. Itu orang salah kaprah di situ ya. Makanya setelahnya suka mengantuk. Iya. Ada juga pertanyaan setelah tarawih, kadang-kadang kita kan habis aktivitas fisik tuh, kadang-kadang suka lapar lagi. Nah, banyak juga yang makan nasi lagi, akhirnya kenyang lagi. Sebagusnya gimana? Apakah mesti makan nasi lagi atau yang lain saja lebih bagus? Kalau saya anjurkan buah-buahan. Buah-buahan saja. Nah, buah-buahan atau puding. Puding ya. Jadi agar itu ya, atau rumput laut ya, sama aja itu. Itu makanan yang bagus, tinggi protein dan tinggi kalsium. Dan itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Makanya kalau memang mau makan puding itu bagus untuk setelah tarawih itu makan puding atau makan buah. Lebih bagus lagi puding yang di dalamnya ada buahnya. Ya, itu akan memberikan efek yang positif dan bermanfaat untuk kesehatan. Mineral dan vitamin tercukupi, dokter. Ya, seratnya cukup, ada kalsiumnya, ada vitaminnya. Jadi makanan itu jangan kita pikirkan hanya nikmatnya saja, lezatnya saja. Karena justru banyak makanan yang enak itu justru nggak bagus buat kesehatan ya. Karena banyak mengandung lemak dan karbohidrat justru yang lebih berat untuk tubuh mencernanya. Baik, untuk sesi yang kedua ini waktunya telah habis. Nanti untuk sesi ketiga mungkin kita akan membahas gimana cara mengatasi lemah, mengantuk dan kehilangan konsentrasi saat puasa, dokter ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Pemirsa, kita kembali pada pembahasan kita, masih membahas tentang mengatasi keluhan-keluhan saat puasa, yang dimana pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi lemah, mengantuk atau kehilangan konsentrasi saat tengah-tengah hari kita puasa. Apa kiat-kiat yang mesti kita lakukan? Kita kembali kepada narasumber kita. Fadhol, dokter. Iya. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai bagaimana bahwa puasa itu orang harus punya pemikiran bahwa ini adalah suatu rutinitas ya, dalam aktivitas fisiknya tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan sehari-hari ya. Kemudian juga mendahului dengan niat, tentu kan. Maksud yang mendahului dengan niat ini adalah bahwa puasa ini lillahi ta'ala. Makanya kita diingatkan bahwa sebaiknya setiap hari itu membaca niat. Meskipun ada juga yang mengajarkan niat puasa itu sebulan sekalian tidak apa-apa. Tapi niat yang diucapkan ini mempunyai efek psikologis kepada diri kita sendiri. Apa efek psikologisnya? Adalah mendorong motivasi kita supaya kuat pelakukan puasa semata-mata untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan motivasi yang tinggi akan membuat kita badan kita menjadi lebih kuat dan semangat kita tetap tinggi, terpelihara dalam bulan puasa ini. Kemudian yang kedua kan kadang-kadang memang seorang penderita anemia misalnya. Ya. Seorang penderita anemia itu kan memang dia cenderung mengantuk. Sebenarnya dalam keadaan tidak puasa pun juga dia cenderung mengantuk sebenarnya. Cuman pada waktu dia tidak berpuasa,
biasanya dia mengantuk kemudian dia minum kopi atau minum teh ya atau apa ini. Sementara pada waktu bulan puasa kan dia tidak melakukan seperti itu, sehingga rasa kantuknya itu makin berat lagi kan. Nah itu, jadi memang untuk orang yang seperti ini saya anjurkan untuk makan kurma, karena kurma itu banyak mengandung zat besi dan dia juga mempunyai efek untuk meningkatkan kadar hemoglobin darah. Ya, nah, kalau dia tidak bisa makan kurma, berapa jumlahnya? Kira-kira 7 butir yang ukuran sedang lah. Kurma biasa kira-kira 7 butir. Ya, itu bisa dilakukan pada waktu buka puasa, akan lebih baik lagi gitu. Tapi kalau dia tidak bisa makan kurma, dia boleh minum sari kurma. Biasanya saya anjurkan sari kurma itu diminum 2 kali sehari, sekali minum 2 sendok makan. Dicampur dengan air, diaduk, kemudian diminum. Nah ini upaya-upaya yang berupa pengobatan ya kan. Tapi di luar itu tadi saya bilang motivasi harus tinggi dalam berpuasa itu. Kemudian selalu mengingat bagaimana bahwa puasa ini memberi manfaat untuk kesehatan kita, ya kan. Kemudian di samping itu juga menjaga kebutuhan makan dan minum, ya, minum air putih yang banyak. Nah, ini semua ini kalau kita lakukan, maka saya pikir kita tidak akan lemah badan kita. Gitu. Lalu banyak juga nih yang pasien kita mungkin yang pernah cerita sama kita kehilangan konsentrasi gara-gara emang kerjanya terlalu sibuk, akibatnya emang dia kurang tidur. Yeah. Nah itu gimana kiat-kiatnya? Ya, itu tadi. Jadi sudah terjawab sebagian tadi kan, kurang tidur mungkin. Ya, kurang tidur. Ya, kadang-kadang karena banyak aktivitas malam hari, ya kan, selama bulan puasa dia menjadi kurang tidur. Maka memang mesti ada curi-curi waktu sedikit istirahat pada waktu siang itu untuk memulihkan, menambah tenaga. Memang bulan puasa ini adalah bulan yang disebut tempat kita betul-betul istilahnya meningkatkan ibadah berlipat-lipat, ya kan, dengan tujuan untuk memanfaatkan kesempatan bulan puasa ini gitu. Jadi ya sebelum puasa tadi saya sudah pernah dalam episode-episode yang lalu menjelaskan bahwa sebelum mulai puasa, bulan puasa harus mempersiapkan diri baik-baik. Kemudian setelah masuk bulan puasa juga menjaga keseimbangan. Kurang minum juga bisa bikin orang ngantuk. Ya kan? Kemudian di samping kurang minum, terlalu capek itu tadi, terlalu lelah karena banyak sekali melakukan ibadah-ibadah melampaui kemampuannya. Sehingga ada orang yang sampai pada akhir-akhir Ramadan itu malah sakit. Gitu loh. Karena dia melakukan ibadah melampaui dari kemampuan fisiknya. Sebetulnya kita tidak dipaksa melampaui kemampuan kita. Jadi kita bisa mengukur-ngukur sendirilah bagaimana caranya supaya itu pantas tepat ukurannya dengan kita. Ya. Jadi emang tetap ya jangan salahin puasanya, tapi salahkan juga pola kerja kita kenapa terlalu berat. Kalau emang begitu kita bisa ngatur waktu untuk ngurangin capeknya tadi. Iya. Ada nggak dokter mungkin suplemen atau mungkin ramuan herbal yang bisa membantu kita supaya kuat saat puasa? Mungkin ada dokter bisa ngasih masukan. Kalau saya rasa kita boleh minum habatus sauda kalau mau. Habatus sauda hitam yang kita bahas dokter ya. Iya, jadi habatus sauda diminum pada waktu berbuka saja. Karena habatus sauda itu panas, ya kadang-kadang orang setelah minum itu haus, butuh minum banyak. Jadi diminumnya habis buka aja. Kira-kira berapa? Kira-kira 1 gram lah berarti. Kalau 1 gram itu kalau orang kapsul mungkin. Iya, kapsul, kira-kira 2 kapsul. Ya. Tapi ada orang juga yang suka minum habatus sauda langsung ya. Yang masih utuh itu ada juga. Ditumbuk sama dia kemudian dicampur dengan madu, diminum dengan madu. Boleh juga enggak apa-apa. Kira-kira 1 gram minumnya. 1 gram 2 kapsul berarti hitungannya dokter kira-kira. Cuman bedanya itu, kalau habatus sauda itu kita minum dalam bentuk serbuk, itu penyerapannya lebih cepat dan lebih bagus hasilnya daripada kita minum dalam keadaan utuh. Karena pencernaan kita ini kan berbeda-beda. Ada orang yang pencernaan tidak begitu bagus. Kalau dia minum dalam bentuk utuh itu masih biji-biji itu kadang-kadang dia keluar lagi, tidak terserap ya. Jadi mas saya anjurkan minumnya yang serbuk aja. Serbuk saja, bagus ya. Bagaimana kalau dengan suplemen yang kemasan yang banyak beredar, dokter kira-kira rekomen nggak seperti itu? Atau lebih bagus yang ini aja, yang alami saja? Saran dokter apa? Pada orang-orang tertentu yang memang membutuhkan ya memang
memang perlu kadang-kadang. Jadi kan gini, sebetulnya kita itu kan seharusnya itu sudah tercukupi dari makanan, ya kan? Tapi ternyata kita tidak tercukupi, gitu kan? Ada orang yang tidak tercukupi. Kalau tidak tercukupi ya mesti dibantu dengan suplemen. Nah. Ya, mungkin dokter waktunya sudah habis. Mungkin ada kesimpulan dari dokter terakhir? Kesimpulan saya, puasa adalah menyehatkan. Oleh karena itu kalau ada orang sakit karena berpuasa, itu yang salah adalah cara berpuasanya. Nah, perlu diperbaiki cara berpuasanya, kemudian memanfaatkan waktu-waktu puasa ini untuk meningkatkan ibadah, dan yang paling penting memelihara keikhlasan. Karena kalau kita ikhlas, kekuatan kita berlipat-lipat. Orang yang ikhlas itu sama Allah dibukakan jalan untuk mudah menyelesaikan masalah-masalahnya, dan itu menjadi kuat dan menjadi bisa tuntas. Oke, baik teman. Terima kasih atas penjelasannya. Baik pemirsa, demikianlah episode kali ini tentang mengatasi keluhan-keluhan saat puasa. Mudah-mudahan sedikit banyaknya akan memberikan manfaat untuk pemirsa di rumah sehingga bisa menjalankan puasa dengan baik dan benar. Kami undur diri, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.